Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya bahwa kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Jemaah tarawih yang budiman, saya di sini hanya akan melaporkan kegiatan dari masjid ini 10 tahun terakhir. Jadi masjid ini dipakai sudah 10 tahun dan perlu saya laporkan apa saja kegiatan dari masjid. Alhamdulillah bahwa infak dari masjid ini termasuk yang terbesar di seluruh DIY. Memang kalah dengan salah satu masjid di Jakarta itu yang katanya infaknya setiap hari Jumat itu bisa mendapatkan 40 juta, yaitu masjid di Pondok Indah. Itu masjidnya tempat orang kaya-kaya. Kalau di sini itu kurang lebih 8 sampai 10 juta kalau hari Jumat. Ini sangat membanggakan, tetapi kita harus ketahui juga masjid ini mempunyai karyawan yang paling banyak dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Karena karyawan ini tanggung jawabnya sangat besar sekali, terutama untuk taman dan pembersihan dari masjid ini. Kalau kita lihat besarnya infak ini tiap hari Jumat itu sangat bervariasi. Itu setelah saya teliti, rupanya besarnya infak ini dan banyaknya jamaah yang ada di masjid ini tergantung pada masa-masa tertentu. Kalau itu masa ujian, itu kelihatannya yang datang penuh sekali dan infaknya cukup besar. Sampai pernah itu sampai 12 juta lebih. Itu dalam masa ujian. Rupanya ini memang ada kaitannya antara masa ujian dengan jumlahnya jamaah yang ada di masjid ini. Masa ujian membawa ketegangan-ketegangan tertentu dan merasa ada hal-hal yang harus meningkatkan keagamaan dari orang dari kita semua dalam keadaan yang itu, karena itu jumlah jamaah itu sangat besar sekali. Hari ini kan mahasiswa ini libur semua, masa ujian sudah lampau, karena itu memang tidak begitu penuh itu untuk termasuk terawih. Hal yang demikian ini mungkin memang ada kaitannya. Pengalaman saya waktu di Amerika dulu sama Pak Syafi'i Ma'arif, itu kalau Jumat itu karena memang adanya cuma itu yang mahasiswa Indonesia dan Malaysia dan mahasiswa Mesir itu Jumatan itu cuma 5 orang di kampus itu. Tapi satu ketika terjadi perang Arab Israel tahun 73, itu jumlah pengunjung Jumatan banyak sekali. Rupanya orang Palestina dan orang Arab itu datang semua ke Jumatan karena perang Palestina. Jadi inilah memang ada kaitannya antara situasi tertentu dengan tingkat religiositas dari masyarakat kita, dari masyarakat pada umumnya. Nah, kita sekarang melihat bahwa tingkat religiositas ini di mana-mana ini sangat meningkat, sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat misalnya di Jakarta saja, itu hampir semua masjid yang bertambah terus, itu penuh terus. Di mal-mal sekarang menyediakan tempat sholat, hampir semua itu menyediakan
kantor-kantor, gedung-gedung yang tinggi itu juga menyediakan tempat sholat bahkan untuk Jumatan. Jadi satu hal yang sangat menyenangkan kalau melihat itu, dan ini mungkin saya katakan tadi ada kaitannya dengan semangat religiositas di masyarakat yang memang sekarang ini meningkat sekali. Saya tidak tahu pasti apakah tingkat religiositas ini karena keadaan yang tidak menentu dari ekonomi kita dan ekonomi dunia pada dasarnya. Di Eropa misalnya saja, itu sekarang jumlah Islam itu sangat besar sekali, di mana saja. Ya. Nah, termasuk di negara yang barusan ini ada pembunuhan besar-besaran ya, di apa di Norwegia. Norwegia itu dulu termasuk negara Skandinavia, negara yang di utara di Eropa. Dulu umat Islamnya paling sedikit, ya hampir tidak ada ya. Ini karena memang negara ini dikenal dengan apa yang disebut Midnight Sun Country. Jadi negara di mana kalau waktu musim panas, matahari itu tidak sempat terbenam. Begitu matahari mau terbenam, dia muncul lagi. Nah, di situ memang ada persoalan. Dulu saya pernah tanyakan ini, gimana ini orang Islam kalau berpuasa di sini? Itu matahari tidak pernah terbenam. Ya, di daerah sebelah utara. Dulu saya pernah tanyakan kepada duta besar Indonesia yang kebetulan Pak Tarmi Citael itu bekas Menteri Agama di kita dulu. Itu menjadi duta besar di sana. Saya kebetulan di sana, saya tanya itu soal ini bagaimana itu Pak? Ya Pak Menteri juga tidak memberikan jawaban yang tegas ya. Katanya ada orang yang kalau di sini itu menyesuaikan dengan di Saudi Arabia. Jadi kalau di Saudi Arabia itu berapa jam puasanya, di sini juga ya masih matahari masih kelihatan yang sudah berbuka. Oke, itu matahari tidak pernah terbenam. Jadi ya ini persoalan. Ya, mungkin itu di sana tidak banyak umat Islamnya. Tapi sekarang itu banyak sekali ya mahasiswa dari sini ada yang belajar di sana sudah cukup banyak. Nah, persoalan ini jumlah orang Islam yang banyak di Eropa ini kan masalah migrasi, terutama sekali banyak orang dari Afrika Utara itu yang datang ke Eropa. Nah, memang negara Eropa sekarang ini sedang menghadapi persoalan dengan migran-migran yang cukup banyak sekali, yang jelas mempunyai tradisi yang sangat berbeda dengan mereka. Itu salah satu pendorong dari kelompok yang kemudian membunuh hampir 80 orang korban yang disebut dari kelompok ultra kanan itu adalah karena protes dia terhadap pemerintah Norwegia, karena pemerintah Norwegia itu sekarang dipegang oleh kelompok sosialis. Kelompok sosialis ini adalah kelompok yang paling ya baiklah hubungannya dengan migran-migran dari Afrika Utara. Nah, karena itu kelompok ini yang ultra kanan ini dia tidak senang dengan jumlah migran yang banyak ini di negaranya, dan itu memang terjadi di mana-mana.